you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang lagi Sobat Aparatur, pastinya di kegiatan kita kali ini di podcast Beyond Training. Nah, segmen kita kali ini kita kedatangan mbak-mbak cantik, tapi sebelum ke narasumber kita, saya mau ditemani pria tampan dan rupawan. Siapa lagi kalau bukan Coach Henry. Oh, Nggak sesuai briefing. Baik, selamat datang Mbak Sela dan Mbak Asmi. iya, Mbak Sela, Mbak Azmi ini Pak, ini peserta Jobmek. Oh, Jobmek. Betul. Japan Organization Different Organizations of Metals and Energy Security. For Oh, oke. Berarti karena di Jepang nih berarti ya programnya Mbak ya? Betul. Wow. Di kota apa di Jepangnya? Kemarin kita di Tokyo untuk base-nya. Jadi tapi kebetulan karena saya di migas itu juga ada kesempatan untuk bekerja juga di Chiba. Di Chiba. Iya. Oke, mungkin satu-satu Oh ya. iya benar, itu Mbak Azmi. Kalau dari Mbak Sela gimana Mbak? Kalau saya secara keseluruhan kerjanya tetap di Tokyo-nya. Oke. Cuman memang ada beberapa side visit mining gitu sama ke power plant juga. Oh, ke site mining juga. Ya Kushiro Coal Mining bareng sama Asmi. Kushiro Iya. di Jepang Utara ya. Betul. Oke, Pak. dingin. Sama ada ke coal thermalnya juga Oh, coal thermal. di bagian selatan. Di selatan. Yokkaichi. Yokkaichi. Keren banget ya Pak, Bapak Iya. udah pernah ke Jepang. Pernah ke Mbak Kushiro Azmi- saya. Oh, Mbak sama Azmi dengan- udah ke Jepang. Iya. Mbak Sela juga, saya orang Pak. Tunggu, Iya, tunggu oke. kesempatan. Iya. Harus ikhlas. Nah, terkait Jobmek dari Mbak Azmi atau Mbak Sela nih, waktu itu terlintas pertama kali, oh aku mau ikutan nih program nih, kayaknya seru tuh. Gimana asal muasalnya? Waktu mulai dari penawaran. Dari penawaran Iya. ada program nih, ada Iya. program Jobmek, oh aku mau ikutan nih, gimana gitu? Kalau dari penawaran pertama dari bos dulu sih ngasih tahu ya. Uh-huh. Dari bos saya pagi itu memberitahu ada program ini kayaknya bagus nih gitu buat kamu, coba deh gitu. Saya apply, ngajuin dari migas. Waktu itu ada barengan juga dari eksplorasi, kemudian ikut seleksinya waktu itu. Oke, ikut seleksi. Ada tahapan seleksinya juga berarti ya Iya. Mbak ya? Tapi waktunya bersamaan ya sama. Iya, kalau saya juga waktu itu dapat informasi dari koordinator saya tuh di bulan Maret kalau nggak salah, sama kan? Ya ke Ya, sekitar benar-benar itu. ya Maret gitu, karena kan seleksi juga di bulan Maret. Akhirnya saya tanya ke pimpinan saya, ya benar Pak, boleh ikut? Iya, coba aja. Oke, kita coba. Tahapan seleksinya apa aja tuh Mbak kalau boleh tahu? Susah enggak gitu kan? Kayak setiap tahapannya dari administrasinya, nah strugglingnya tuh di tahap apa gitu? Kalau tahapannya itu pertama pasti ngusulin dulu ya dari pimpinan itu. Oke. Uang sudah dapat izin, administratif jalan, mengusulkan dari migas nama-nama ini. Terus habis itu kita tes bahasa Inggris ya. Iya, Tes betul. bahasa Inggris, bukan bahasa Jepang. Iya. Berarti nggak mesti harus bisa bahasa Jepang tuh? Betul. Oh, baik. Tidak ada ya, tidak ada kriteria yang bisa. Iya. Walaupun di program dan kita ditempatkan di Jepang, berarti nggak perlu kita bisa bahasa Jepang gitu? Iya. Iya. Oh, baik. Karena nantinya ada translator di sana seperti itu. Di sana lebih mostly bahasa Inggris. Iya, ya. kita sih kayaknya pakai bahasa Inggris. Mungkin kalau yang pernah diklat di Kushiro kan ada translator dari Iya. Mm-mm. Dari orang Indonesia. Indonesia. Tapi kalau kami mostly Inggris semua sih Ah, di ah, ah. kantornya. Hari-harinya. Oh, siap, berarti harus menyiapkan skor TOEFL atau IELTS gitu? Atau TOEFL aja? Kemarin Ya, IELTS. kemarin itu kita langsung tes. bahasa Inggris gitu. Oh, Kayaknya ASDM punya sendiri ya, Iya. bekerja sama dengan Kalau dari migas kemarin pesertanya banyak nggak? kemarin 2 yang diusulkan. Oke, langsung spesifik berarti ya karena sesuai Iya, bidang tugasnya. Betul betul. Kalau tidak salah di surat penawarannya itu memang sudah spesifik tentang apa topik magangnya. Jadi memang yang
yang diusulkannya yang sesuai di situ kali ya. Ininya apa untuk tusinya sih. Kalau dari Minerba sendiri banyak juga Mbak? Atau Kalau kemarin waktu saya dapat informasi dari kepegawaian saya, diinformasikan ada 4 kandidat ya setelah dari yang Inggris itu. Kemudian baru selanjutnya kan kita ke wawancara. Iya. Emang Terpilih 2 jadinya ya ini. Betul. Waktunya bersamaan gitu. Kayaknya kita first ketemu tuh kan dari wawancara ya ya. kami ketemu pertama kalinya waktu wawancara, waktu tes pertama kali yang Inggris itu kan masing-masing. Iya. Pas wawancara baru ketemu. Oke. Kirain mereka udah lama dari awal bareng gitu. Iya, Ternyata udah pas baru ketemu. di wawancara justru baru ketemu. Iya. Betul. Dari tahu nggak Mbak dari berapa peserta gitu akhirnya terpilihlah Mbak Asmi dan Mbak Sela gitu. Tahu nggak saingannya banyak? Berapa ya? Waktu kayaknya kalau itu sih kurang tahu ya. Cuma waktu ketemu wawancara itu udah bertiga ya. Sudah terseleksi Sudah artinya. terseleksi baru ketemu. Iya. Karena parsial-parsial kan terpisah-pisah gitu. Oke, jadi proses di sana mulai berangkat gitu di sananya gitu ya di Jepangnya itu jadi berapa lama itu di Jepang? 5 bulan, jadi 5 kita bulan. sebenarnya kan SK-nya dari 12 Juli sampai 12 Desember memang ada sedikit administrasi yang tertunda, jadi sehingga 2 minggu lah kami di Jakarta pun belajar sedikit ya, belajar bahasa Jepang. Jadi memang ada tim dari Jobmed juga ngasih Ngajarin. yang ya mungkin kayak daily conversation aja, kayak greeting kayak gitu. Kalau misalnya bekerja masuk ke sama des. Aduh, apa itu artinya Mbak? Thank you for your hard work. Ya, misalnya habis kerja masuk sama des. Gambarnya kudasai. Gambatte, arigato. Makan apa? Nggak mau apa-apa. Udah sopan banget arigato. Mereka harus ke Jepang nggak sih Pak? Iya, betul. Nanti nunggu Coach Henry ngajak saya Siap. jalan-jalan. Tunggu giliran. Oke, banyak banget tuh waiting listnya kayaknya Pak. Iya. Jadi kalau kita masuk di sana ya di Jepangnya itu kalau penginapan berdua sama-sama gitu satu apa Kayak tadi satu. dormitory ya. Iya. Itu satu rumah, satu kamar atau gimana itu bayangannya? Mungkin kayak wisma di sini, jadi kami dapat masing-masing private room sih, Oh. yang sebelahan tetangga kamar. Pas musim apa? Iya. Oh, ini Hampir semua musim ya, kecuali pas kita datang itu lagi puncaknya musim panas. Jadi pas kami datang ke sana itu memang berasa sih panas Iya, ya. iya. Katanya tuh itu tercatat sebagai suhu tertingginya ya. Oh. Jadi langsung tuh beli Tapi apa kan nih? terbiasa dari Indonesia ya. Iya. lebih panas nggak sih? Lebih panas. Kayaknya humidity-nya deh Oh. yang berbeda gitu. Iya. Padahal bayangannya kalau di Jepang kalau mau musim panas ya udah tetap dingin. Ternyata enggak ya, Mbak? Betul. Iya. Iya. Boleh ini ada. Oh, Makasih. oh, terima kasih. Iya. Ada cemilan. Ada cemilan. Khas Cisitu. Iya, UMKM ya Pak. UMKM iya. Betul. Kita dalam rangka support UMKM di sekitar kita Betul. supaya ikut menikmati CSR-nya kita. CSR. Kalau ada mau masuk endorse lain gimana Pak? Oh boleh. Di sini ya. Oke. Nanti dicobain ya. Baik. Kalau Diminum sekarang aja boleh Mbak Asma, Mbak Sela. Iya. Malah kita mah santai Santai. aja, nggak usah gugup, Kamu nggak ada kemarin. ujian. Ngapain? Itu apa artinya? Saya Pak? tahunya itadakimasu. Itu kan mau makan kan Iya. biasanya. Iya. Itadakimasu. Kalau sudah keluar dari Nanti kita kasih PR editing lagi ya sobat aparatur. Kerjaan Mas Denny. Nah berarti Dapat endorse. di Jepang nih Pak pengalamannya nih bisa di sharing ke Kayaknya sobat seru. aparatur. Ada culture shocknya kah apa gitu? Oh ternyata kalau di Indonesia kayak gini, di Jepang gini gitu. Apa nih? Saya dulu kali. Boleh. Boleh, Gini, silakan. Kalau dari pekerjaan itu shock banget waktu tahu orang-orang ninggalin laptop di meja kerjanya. Pulang itu laptop ini kalau mohon maaf ya kalau di sini ya ya. Kalau di kantor sih hingga saat ini saya masih bawa pulang laptop Iya. ya, walaupun PC kan nggak mungkin bawa pulang ya tetap nih.
bawa pulang laptop. Jadi mereka tuh sangat work life balance, kerja fokus gitu. Kalau waktu istirahat udah kerja, terus habis itu pas pulang bener laptop ditinggal nggak ada di bawah. Terus kita shock banget, ternyata bisa ya gitu. Padahal biasa kerja, kita bawa pulang laptop, kerjaan masih dibuka lagi di rumah. Itu siapa Pak? Bapak Oh iya, jadi kalau di sana benar-benar kalau udah jam kerja, tapi kalau misalkan sudah selesai nih, udah taruh tinggal lagi. Betul. Begitu juga di sana Mbak. Kalau Kagetnya di situ iya. atau Itu salah satunya. Nah, Salah pas satu. mungkin kita awali dari pas pertama datang Hmm. nih. Sebelumnya sudah pernah ke Jepang belum? atau itu perdana kemarin? Perdana sih, Perdana. perdana. Jadi agak apa ya? Ada suasana yang berbeda tidak ketika kita kan berangkat nih dari Soekarno Hatta, kemudian turunnya di masih ingat nggak? Di Narita. Narita. Haneda. Oke. Nah, suasana di Haneda dengan di Soekarno Hatta seperti apa? Bedanya. Bedanya kan ini udah nginjek tanah yang berbeda nih. Suhunya, orang-orangnya, Ya, suasananya. suasananya. Panasnya itu ya ternyata beda, itu jadi tahu ya panasnya ternyata kalau musim panas tuh di Jepang panas Panas gitu. juga. Panas. Tapi ada lihat suhunya nggak gitu Mbak? Berapa gitu? Apa ya? Terakhir tuh pernah ngeliat 37-38 kah? Terus Tapi yang membedakan tadi Kalau kelembaban. di kelembabannya tinggi. Di sana lebih kering atau lebih apa? Di sana tuh lebih kering ya. Iya. Jadi kayak harus sering reapply Iya. sunscreen ya. Sunscreen. Jadi sunscreen baru masuk endorse. Nggak ada mereknya, boleh dong, nggak ada merek. Ya siapa tahu nanti mau besok gitu Iya. ya. Boleh. Jadi kalau mau ke Jepang jangan lupa bawa sunscreen. Tapi nggak perlu sih, di sana banyak brand bagus ya. Oh. Kalau buat cowok bawa lip gloss. Nah, Cewek cowok lah Pak. Iya, iya. buat karena Lip kering ya balm, kalau iya, kalau iya. kalau mbak bibir gitu ya. Betul. Kemana aja gitu mereka Pak? Sebelum ke sana kita Oke. tanya kondisinya nih, Kondisinya, karena kan oke. penyesuaian dirinya seperti apa, karena kadang-kala di daerah yang kering seperti itu kita apa ya, bibir pecah-pecah, Betul. kemudian hidung mimisan seperti itu, Sakit kejadian seperti itu, tenggorokan, radang radang. tenggorokan atau apa gitu, gimana tuh? Batuk, pilek. meriang menggigil. Oh, meriang gagas saya. Meriang gagas saya. Meriang gagas saya. Itu iya. Oh enggak bisa. Ya kalau saya sih so far masih bisa ditangani ya, nggak ada masalah karena udah terbiasa juga kalau reapply gitu, kalau mau keluar ya kalau terlalu panas ya pakai masker sama oh iya kalau di sana mau keluar tuh pasti pakai payung, selalu bawa payung, mau either dia Mau panas hujan atau dingin, juga. panas apa hujan kayak gitu. Kalau di sini kita kan mau pakai payung, nanti dikira siapa tuh pakai payung, gaya banget panas-panas gini, padahal kalau di sana proteksi banget ya gitu. Jadi Dan kemana-mana bawa payung. sesuai dengan orang-orang di sana juga pakai payung gitu ya. Betul gitu. Kalau di sini kan mau buka, payung pakai payung, gaya amat ke depan doang gitu. Jauh nggak dari dormitory ke tempat tempat kerja. magangnya ya, Iya, tempat magangnya. kerjanya. Kebetulan kayaknya kita memang dipilihkan sama Yang mereka deket ya. disediakan itu nggak bener-bener deket sama si kantornya, cuma deket sama public transport. Iya, 1 kilometer dari kayak besar banget, stasiun besar sekali kayak stasiun Manggarai mungkin ya kalau di sini. Itu nama satunya kita Senju. Kita Senju Station. Kita Senju. itu yang ala-ala ngetap pakai dompet gitu nggak sih Pak? Yang itu Bayar bayar dompet bisa, Bisa. bisa. kayak di Bisa. drakor gitu. Nah, iya betul. Iya, ya sedikit mirip Korea lah. Dari Jepang. Jadi harus naik ini transportasi umum tadi. Gitu. Nah, suasananya berbeda pasti nih. Ceritakan coba. Sebenarnya kalau di rush hours itu Nah, apa ya, ramainya tuh sama ya seperti bergelantungan juga. Gitu. Bergelantungan. Sama. Kita kan Pepes. kan kita mau ke rombongan kereta. Oke. Iya. Ternyata begitu juga, bahkan di sana itu mereka ada menyewa mahasiswa gitu ya untuk sebagai pusher, jadi yang ngedorong Yang tuh, ngedorong. biar pintunya bisa Ketutup. ketutup. Nah Wah. tapi berbedanya di sana itu memang antrinya itu dan sistem mengantrinya itu top banget sih. Jadi kalau Tertib ya? iya tertib, jadi ya sedikit mungkin ya ada cedera pegel-pegel tuh mungkin nggak terlalu ya dibanding ya, mungkin gitu lah. Jadi kayak ada beberapa line. Kalau misalnya kita berdiri di tengah pintu, kemudian ada yang mau turun di belakang kita, itu udah jadi norma
tidak terucapkan bahwa kita harus turun dulu, persilahkan turun, nanti kita baru naik lagi kayak gitu. Termasuk yang Kereta di sana. mendahulukan yang turun dulu Turun nih, dulu, gitu, ya, gitu ya. Betul. Oke. Memang setertib itu ya Coach. Kira-kira begitu. Kita tanya kebersihan keretanya seperti apa Nah, nih? bagaimana? Bagus mana nih? Antar kita langsung compare ya Indonesia Iya. dengan Indonesia. Kalau lebih bagus kan siapa tahu Indonesia lebih bagus. Lebih bagus, gitu kan. lebih bersih, lebih tertata, lebih ramah, harum, gitu. lebih banyak yang senyumnya misalkan Iya. orang kita agak Udah nyobain kan transportasi di Indonesia. Oh. Kebetulan saya ini ya, pemakai KRL. Oh, rocker juga ternyata rombongan kereta. rombongan kereta Iya. atau angker biasa. Angker. Anak kereta. Kereta. Gitu. Gimana Gimana tadi? tuh kondisinya? Kondisinya kayaknya standar ya, maksudnya dingin, AC dingin. Ini kita satu-satu ya. Oke. AC dingin. Oke, sama AC Sama. Sama dingin. Bersih sama-sama Bersih. bersih. Cuma kayaknya di Indonesia tuh ada petugasnya di setiap kadang tuh Rombongan. ada kan. Ada Kalau di security-nya sana sih ya? sepertinya enggak ya. Oh, sudah Paling mungkin di sudah merasa stasiunnya relatif lebih aja. aman. Betul. Bisa jadi. Kalau yang katanya barang-barang hilang gitu, ketinggalan apa gitu, Oh. benar-benar Ada bisa. cerita seperti Ada itu, pernah Mbak? nggak mbaknya mengalami pas lagi naik kereta terus ketinggalan apa gitu barang? Kamu pernah nggak? Mbak Kalau Sela? saya Lebih dulu. keren itu enggak sih. Ya katanya kan kita Iya, katanya gitu ya, karena nggak katanya ngalamin sih, soalnya sendiri nggak terkait ngalamin. kehilangan itu, jadi itu akan lebih safe lah di sana. Betul. Tapi memang kalau misalnya kita ke stasiun itu pasti dengan gampang bisa menemukan kayak pos-pos lost and found gitu. Oh, iya. Ya, di sana memang ada sih. Iya, seperti iya. itu. Oke, disiapin. Kalau dari Mbak Sela nih, gimana Mbak? Nah, kebetulan saya juga keretanya MRT ya, bukan KRL. Bentar, saya mungkin agak beda kali ya. Nah, yang mungkin yang agak berasa bedanya itu waktu ngetep. Awal-awal baru masuk, baru nyampe itu kan naik tren di sana. Saya agak lama saya tap. Terus pendamping kami yang dari Iya. Jogja bilang, nggak usah lama-lama di sini, tak gitu aja langsung masuk. Oh iya, kalau di kita kan Harus lama. Sampai nyala dulu. Sampai ya, ini. masuk. Jadi kayak Oh. sensitivitasnya lebih tinggi ya di sana. Oke. Gitu, itu lumayan bagus sih. Betul. Jadi begitu nyampe, waktu awal nyampe udah ada jemputan gitu ya, dijemput dari Ya, kita dijemput. Didampingi Tim Jokmek gitu dari ya? tim Jokmeknya berarti Iya. dari awal berangkat ya? Betul. Kebetulan ada yang berangkat sama kita dari Jakarta juga ada yang pergi, terus di sana juga ada yang menyambut. Oh, keren. Hospitality-nya very Iya. very good. Iya. Berarti kalau dapet lagi kesempatan mau lagi? Kayaknya nanti diomelin gak sih sama yang lain Iya. ya? Iya. Biar gantian Iya. ya. Pimpinan saya juga nanti diomelin gak sih pergi ngomong. Emang kerja kali ya. Mana 5 bulan lagi kan? Lama itu 5 bulan ya, 1 musim loh. Bener Pak. Udah Satu lewat bulan. 2 musim ya malah Siapa ya. tahu jawaban Mbak Asmi, ya kan kemarin baru musim panas, Iya. saya belum nyoba musim dinginnya. Udah dapat sebagian ya. Oh iya pas Gugur, Semi. terus gugur, musim gugur, terus habis itu udah Winter dikit lah. Chill-chill. udah ngerasain ada salju-saljunya di sana? Waktu itu sih Belum ya? saya ini sih traveling sendiri ke Oh. ini kan lah di bagian utara. Nah Ya, itu sudah dapat tuh. Sudah dapat salju. Di awal akhir November udah ada kok. Hmm. Gitu. Emang tapi kalau di Tokyo belum. Jadi begitu proses di sana, kemudian ini kalau di Jokmeknya masih sama atau Kita beda unit. oh beda unit? Kalau Asmi di energi, saya Energi. di metal. Oh di metal, tapi kunjungannya ke Kusiro gitu ya? Iya, jadi di sana tuh unitnya Mining site. metal units, tapi di bawahnya ada beberapa departemen, salah satunya coal departemen. Itu sebenarnya waktu nyampe saya juga nanya, judul unitnya metal, tapi kenapa coal bagian dari metal gitu. Iya. Cuman ya itu aja sih sebenarnya. Sempat masuk ke dalam Masuk tambang kami di Kusiro. berdua, iya sama Oh. ada keretanya bapak. Iya, Masuk iya, juga. iya, Iya, naik kereta. seru banget sih. Itu di bawah laut. Iya, keren banget teknologinya ya bisa. Tambangnya di bawah laut. Oh, keren. fotonya bisa lihat. Oh, Boleh. Boleh. Itu lihat di ini ya. Oh, Iya, mau di sebelah mana? Ditampilkan di sebelah sini bisa. Bisa. Betul, kan? Ini tambang waktu itu Mbak Asmi sama Mbak Sel sudah kesini. kita ngerjain editornya iya sih. Habis ini pada ini kerja keras Iya. banget, Bapak. Atau jangan-jangan di cut malah kan? Oke,
seru juga ya. Terus kalau itu kan kunjungan kerjanya ya, kalau ke site, kemudian kalau secara budaya kunjungan ke ini loh untuk budaya di Jepang juga ada wisatanya, kunjungan wisata. Kalau kayak kerja gitu kan kayak ada yang ke lapangan sama ke ini ya perusahaan. Kalau misalnya yang cultural kunjungan budaya itu kebetulan waktu kita datang itu berbarengan juga dengan apa tuh namanya? Festival, ada namanya festival Obong. Ya. Obong itu tuh kayak kalau ketika festival itu atau waktu-waktu tersebut orang-orang Jepang itu pulang ke kampung halaman kayak kita lebaran lebarannya mereka. Dan di sana juga ada festivalnya, terus kita belajar dance-nya juga ya. Di sini videonya sebenarnya ada juga Oh, jadi ada latihan nari-narinya gitu. Itu tari tradisionalnya. Itu di Tokyo-nya. Itu di dorm kita ya, disediakan kayak pelatihan untuk menari gitu. Selain Mbak Azmi sama Mbak Sela ada juga yang lain atau cuma dilatihnya berdua aja? Ada banyak, ada beberapa sih. Kebetulan waktu itu dari Indonesia juga banyak. Ada juga dari luar daerah yang bukan Indonesia. Ada juga, ada dari Myanmar, Malaysia, Seru. dari India. Jadi benar-benar harus ditampilin nih videonya. Iya. Jadi kesempatan baik juga sih, kita tuh jadi kenal sama banyak dari negara lain ya. Iya. Bisa Dari bersosialisasi kultur. dengan budaya yang berbeda, Betul. bahkan bisa melihat budaya Jepang secara real. Pasti langsung tukeran akun Instagram tuh mereka. Kayaknya sih Nah. iya. Langsung. Bisnis Kalau Bisnis. Mbak Sela kan udah ini gitu. Nah, Kalau Mbak Asmi Asminya. bisa lah. Udah nih. Udah ini. Oh, udah tit. Udah berbentuk. Oke, seru juga. Seru. Mau Iya. lah coach. Saya lah. Kalau kita di unit teknis sering dapat seperti itu. Nah, tapi kalau di ini siapa tuh nanti ada program yang untuk teman-teman Amin. yang non teknis gitu. Tapi seru ya. Seru. Jadi udah ikut nari-nari jadinya gitu. Iya, betul. Ada paket khusus nih misalnya, ini saatnya menampilkan budaya dari Indonesia. Mbak Sela dan Mbak Asmi nari-nari gitu atau hanya untuk pengenalan dari Jepang aja gitu. Kalau kebetulan waktu kita ke sana juga Jokmeka punya program lain yaitu yang overseas training untuk negara-negara yang mereka memang punya proyek Program. migas. Oh. Waktu itu migas ya. Migas. Itu jadi kita punya juga kayak teman-teman dari Qatar, terus dari mana lagi? Malaysia, banyak ASEAN, Oman. Ya, terus paling di situ aja sih kalau kita malam-malam mungkin tukeran culture kali ya. Seru banget kan. Gitu. Nah, tadi udah seru-seruan tuh kan Mbak Azmi, Mbak Sela di Jepang selama program Jokmek itu. Kira-kira setelah dari yang awal berangkat, aku ekspektasinya gini nih nanti setelah ikut program Jokmeknya itu nyampe nggak? Maksudnya harapannya setelah ikut Jokmek ini nanti saya mau dapetin ini nih gitu. Pas di sana melebihi ekspektasi kah atau ya udah sama aja gitu ikut programnya aja gitu? Gimana? Dari Mbak Sela? Dari saya dulu. Oke, makasih. Jadi memang kan sebelum seleksi itu ada kriterianya nih, content of work-nya apa aja. Yang bikin saya tertarik itu pertama karena saya sebenarnya Jokmek ini sudah pernah dengar sebelum-sebelumnya. Setiap tahun itu pasti ada pelatihan di Kushiro. Dan itu kan identik sama inspektur tambang dan batu bara dan keselamatan aja. Ketika saya baca list pekerjaannya, loh kok ada nikel, saya banget nih, berat banget nih bos, aku banget nih. Terus ada bagian illegal mining sama remote sensing. Nah menurut saya waktu itu kayaknya pas remote sensing ini. Kenapa? Karena kebetulan saya juga pernah ikut di klub juga di sini yang nyelenggarain Geo Minerba dengan 8. Jadi
apa ya, buat pengawasan kami. Selama ini kami cuma mengandalkan kunjungan aja, tapi karena saya identiknya Jepang ini teknologinya bagus banget nih, saya penasaran gitu. Jadi saya berharap bisa ngadop teknologi remote sensing ini yang tadinya kita memang sudah sedikit paham, akan lebih paham lagi dan bisa apa ya, lebih advance lah ya. Oh ya, oke. Bisa lebih advance dan bisa improve aplikasi Minerva yang udah ada. Jadi pas di sana pun alhamdulillah mentor saya expert banget di bagian remote sensing dan kebetulan juga sensei apa ya, sensei itu pengajar di beberapa pengajar di beberapa universitas. Jadi makanya waktu itu sempat dikenali beberapa profesor di beberapa universitas, diajak ke Tohoku University juga dijelasin ternyata Jokmek ini juga ada remote sensing center di Botswana, Afrika kayak gitu. Jadi Botswana. Betul. Jadi dan ya alhamdulillah sih banyak yang saya dapatkan. Saya juga ke satelitnya di sana, JAXA ya. Jadi kayak museum untuk menampilkan satelit Jepang. Ya itu yang memang dipakai buat remote sensing juga. Di selama ini kan cuma tahu teori doang. Lihat nih JAXA secara langsung nih. Itu dan jadi sudah saya sampaikan juga ke pimpinan juga sepertinya sih insya Allah bisa dan mudah-mudahan segera bisa diimplementasikan. Jadi kami kan memang sudah ada aplikasi Minerva One Map Indonesia dan semua kan terintegrasi sama Minerva One. Memang kami mau berfokus untuk ke pengawasan ini nggak hanya turun ke lapangan, tapi secara digital pun kita juga bisa mantau gitu. Ya, jadi perlu kita harus langsung turun, tapi kita juga bisa secara aplikasi. Ya, dari satelit langsung lihat ini apa ya? Perubahan ini. Ya, ini apakah ada kegiatan di lokasi ini? Jadi pencegahan sebelum ada terjadinya illegal mining atau apa. Jadi kita selama ini kan hanya berharap dari perusahaan menyampaikan data tanpa ada dari pemerintah sendiri gitu. Jadi sama ini kita pakai pihak luar gitu. Iya, jadi memang kan perusahaan selalu menyampaikan laporan, tolong coba sampaikan citra satelitnya gitu. Kenapa nggak kita ngoperate aja gitu? Kita kan jadi langsung tahu. Langsung bisa monitor. Nah, selama ini kan baru hanya produksi dan pemasaran di aplikasi MOM. Tapi ini udah mau arah jalan ke situ. Ya, insya Allah ini juga dari batu bara juga sudah mulai nih gitu. Karena kan ada Satgas PKH juga ini untuk kawasan hutan. Jadi mudah-mudahan bisa berkolaborasi lah. Amin, keren banget. Mudah-mudahan. Karena yang punya tambang salah satunya Indonesia ya. Mineralnya cukup banyak ya. Jadi ada nikel dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk di migas gimana nih? Jadi ya memang betul ketika ada surat penawaran kita udah dapat kisi-kisi ya kira-kira proyeknya apa dan lain-lain. Pada saat itu saya melihat keinginannya sih ini lebih ingin tahu perspektif dari investor tuh seperti apa. Kebetulan saya analis kebijakan, jadi seperti apa sih perspektif investor terhadap kebijakan Indonesia saat ini dan bagaimana implementasinya, pendapatnya gimana, apa yang perlu diimprove. Sebenarnya ingin tahu ke arah sana karena saat ini kan lagi gencar banget nih Pak Menteri juga untuk peningkatan produksi migas, seperti itu. Pas sampai sana benar-benar in charge sama hands on gitu ya sama proyeknya. Kebetulan memang Jokmek dan juga private company-nya Jepang itu punya beberapa proyek migas di Indonesia. Benar-benar ikut di situ jadi bisa tahu oh ternyata gini ya. Kalau dilihat dari kacamata investor, dari kacamata kalau kita sebutnya kontraktor kerja sama atau partnernya kontraktor tuh seperti ini ya gitu. Dan ditambah lagi Jepang itu kan kita bisa bilang investor asing ya. Jadi di situ memang ada juga melihat bahwa saat ini peraturan Indonesia masih banyak sekali yang hanya available di bahasa Indonesia gitu. Sedangkan kalau misalnya dokumen hukum sendiri kadang orang Indonesia aja masih butuh penjelasan, betul. Dengan bahasa-bahasa. Betul, kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya kita sebagai dari sisi pemerintah itu yang paling tahu tentang hukumnya itu menyediakan juga versi bahasa Inggrisnya. Itu dan ternyata pas sampai di sana juga saya ditawarkan pengalaman lain gitu kan,
niatnya hanya produksi gitu ya. Di sana juga ternyata diberikan kesempatan untuk gabung di Methane Management. Pas di Indonesia ini selain migas mungkin saya juga in charge di bagian CCS, itu lebih ke emisi karbon gitu ya. Kalau di sana itu dapat kesempatan untuk Methane Management, jadi memanage emisi metana gitu. Itu hal yang baru sekali. Dan ternyata kalau misalnya disambung-sambungin nih setelah dipelajari, ternyata itu juga dalam memanage metan ini bisa juga meningkatkan produksi gitu. Sambil jadi kayak sekali dayung gitu sih. Jadi kalau dari saya melebihi ekspektasi sih. Justru melebihi dari ekspektasi awal nih ya Mbak ya. Betul. Yang awal yang bayangin A dapat A B C ternyata dapat semuanya gitu bertahap. Oh iya keren banget ya Pak ya. Ya, kalau di Jepang ada jobmek. Mm-mm. Nah, kira-kira jobmek kan pekerjaannya banyak tuh, termasuk namanya bisa jadi adalah security energinya mereka untuk Betul. pemerintah ya, kira-kira Hmm. seperti itu. Karena bisa jadi di Jepang nggak ada ini ya apa oil company yang pengeboran gitu di Jepang Mm-mm. sendiri nggak ada mungkin ya. Mereka untuk lapangan minyaknya ada, Oh, cuma ada. tapi mungkin nggak reserve dan Ah. itunya nggak sebanyak Di Indonesia. Negara lain. di Indonesia, nggak sebanyak di Indonesia gitu. Jadi berarti berfungsi sekali lah ya yang Mm-mm. namanya jobmek ini untuk menjaga kondisi energi di Jepang. Nah, kita mau main games nih Nah, Papa. cooling game dulu ya. Betul. Kita main. Biar narasumber kita nggak berkukus tahu-tahu pulang dari sini nanti nggak mau main. Aja ya, yang Boleh. mudah ya. Kita tebak gambar. Jawabannya cukup pilih salah satu. Pilih salah satu. Indonesia atau Jepang. Jepang Gitu dari gambar yang ada. dari gambar ini. Oke, gambar Buat tim pertama. kreatif. Jawab. Jepang, taunya. Kabarnya Hah? Kesana juga. Ih, ke lauk juga. Ke lauk juga enggak? Atau aki? oh iya. Oh iya. Kayaknya penuh satu koper. Kesini tapi Mbak Azmi sama Mbak Sela kesini main. Atau ke Masuk ke dalam. Akihabaranya. Oh iya, hunting apa? Anime. Anime. Nggak, jadi kebetulan ya teman yang tadi kan sempat Asmi sampaikan, kita bareng nih sama yang server Indah, dari SK Kamigas, dari Perkamida juga, suka keluar bareng, suka anime, jadi kita suka. Di Oh, Akihabara. Oke. Oke. Kalau yang suka anime bisa dibilang wibu nggak sih? Atau Yang marah nggak ya? enggak? Ini kan pertanyaan aja. Apakah yang suka anime akan disebut wibu gitu? Atau tidak semua wibu menyukai anime? Atau semua penyuka anime akan disebut wibu? Ini fun fact-nya waktu kita di Jepang, Mm-mm. itu kita malah nggak mendengar kata wibu sama sekali. Oh, Ibu hanya berkembang di Makreni. oh gitu. Justru Itu ngobrolnya ke orang dalam Iya. sama orang Jepangnya ya. baik. Gambar kedua. Oke. Nih, Jepang atau Jepang atau Indonesia? Indonesia? Jepang. Pikir lagi, Mbak. Yakin. Yakin. Oh, kan sih. Betul. Iya, iya. Sakura, tapi itu bukan Tokyo Tower. Tokyo Tower. Masih sempat naik ke sini nggak? Foto ya. Foto aja. Foto. Yang satu lagi ya. Sentri. Ah, Skytree. tower juga, Pak. Iya, gedungnya tinggi. Oke. Ah, ini. Oke, lanjut gambar ketiga. Nih, Jepang atau Jepang atau Indonesia? Indonesia? Ada sih di Kyoto ya. Fushimi Inari. Jadi Jepang apa Indonesia? Oh, di Indonesia boleh juga. Banyak kan Inggris juga banyak yang kalau pakaian buatan ya. Kayaknya kalau di Jepang tuh ada ininya deh, ada tulisan-tulisan di Jepang gitu. Oh, Bisa di Oh, warna merahnya sama kan? Tidak bisa sini tulisannya. Enggak. Dari chatnya sih Indonesia nih dari chatnya. Gimana, Coach? Oke, Jepang, Indonesia. Ada di Lembang. Dekat di kita di sini ya, di Lembang. Di seru juga, jadi Oke. kita ala-ala Jepang. Jepang, ngikutin ala-ala Jepang. Jadi Tapi yang mau- tapi yang mau bikin kunjungan juga bikin gitu ya. mereka tadi sempat berpikir keras, Coach. Berarti kan sudah mulai mirip banget Betul. gitu. Jadi kita juga Mm-mm. mempromosikan budaya ataupun wisata di Kota Bandung, di Lembang. Mm-mm. Oke, next. Next.
Nah, Nah, Indonesia yang sebelah mana? Yang A atau yang B? Indonesia. Di Indonesia wus, di Shinkansen. Nggak tahu. Gak ada monyongnya. Ada ciri lainnya nggak? Selain moncongnya. oke. Jadi nggak bisa dibawa ya. Penumpangnya juga kelihatan beda ya. Ada Di ibu-ibu B berjilbab. udah ada berkerudungnya itu. Khas sekali. Khas sekali Indonesia. Ternyata Ada Indonesia lagi ada apa? sama-samanya, gitu ya. Sama-sama warna. Warnanya juga sama, Kita Pak. punya kereta cepat. Betul. Gitu kan? Oke. Masih ada lagi nggak? Bisa ada lagi nggak? Habis. Sudah. Nanti kita undang lagi. Undang program, lagi. Pak. Betul. Kita magang lagi berarti ya. Iya. Di tempat yang berbeda. Di tempat di negara lain lagi untuk bisa ngambil pengetahuan dan ilmu yang lainnya lagi. Itu aja sih Mbak Azmi, Mbak Sela dari segmen kita hari ini terkait Jokmek. Ya. Nah mungkin sebagai penutup nih dari Mbak Azmi sama Mbak Sela kasih tips and trick ke Sobat Aparatur untuk bisa lolos nih. Untuk misalnya ada Sobat Aparatur yang mau, saya pengen nih jadi peserta Jokmek. Nah tips and tricknya kasih Iya. tahu dari Dan memberi semangat, betul memotivasi mereka agar daftar gitu. Ini mengikuti. Mengikuti program magangnya. Oke, siapa dulu nih? Mbak Azmi, boleh? Kan dua-duanya kita todong ya. Iya. Harus menyampaikan. Saya Mbak Asmi. Oke, menurut saya program magang internasional itu mau itu di Jokmek atau di tempat lainnya itu Oke. merupakan kesempatan yang bagus. Jadi kalau misalnya karena apa? Karena kita bisa tahu culture mereka, cara bekerja, hidup di luar itu seperti apa gitu. Itu jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan yang seperti ini itu sangat recommended untuk dicoba. Nah, untuk tipsnya seperti yang tadi di awal karena pertama itu ada tes bahasa Inggris mungkin disiapkan kayak kemampuan bahasa Inggris ya. Oke. Sepertinya nggak susah ya karena apalagi kalau Gen Z atau Betul. ini sangat jago banget ya bahasa Ya. Inggrisnya. Itu terus kedua mengetahui dulu kita tuh akan ditempatkan di mana. Gimana? Jadi ketika nanti wawancara ketemu Prahoro dan Parizui pada saat itu ketika ditanya kita memahami nanti di sana akan ketemu apa, mau ngapain itu jadi bisa jawab dengan baik Iya. gitu sih. Oke, berarti tipsnya dari Mbak Azmi, kita tuh harus sudah punya planning ya Pak ya. Ya. Kita dari daftar tuh udah punya planning nih, mau ke sana itu mau ngapain, nanti goalsnya apa udah ada gitu ya bayangannya. Dan Oh. program kita selalu ada yang setiap tahun Betul, selalu ada untuk magang internasional. internasional. Nah, dari Mbak, Sela. silakan Mbak Iya. Sela. Kurang lebih sama-sama kayak Asmi, gimana nambahin sedikit. Kalau bisa sebelum mau magang itu kita sudah tahu dulu secara proses bisnis minimal kalau kayak saya misalnya dari Minerba, Iya. jangan hanya tahu di mineral aja. Jadi kalau bisa explore juga proses bisnis lain yang ada di Iya. Minerba karena tidak menutup kemungkinan ketika seperti contohnya ke kami kan mau perwakilan masing-masing Direktorat Eselon 1 dari Migas sama dari Minerba. Jadi ketika kami datang ke sana, oh ini dari Minerba. Jadi seluruh pertanyaan itu kadang Semuanya. semua tentang Minerba. Betul. Kita Minerba. Jadi kalau bisa sih lebih tahu proses bisnis dari unit masing-masing dulu dan tahu di sana mau kayak Asmi bilang tahu di sana itu mau ngapain aja dan case yang ada di internal itu apa kira-kira kita akan membawa apa dari sana untuk memecahkan masalah yang ada di Tempat kita, di unit kayak kita. contohnya saya sampaikan tadi kan tidak kemungkinan yang nikel ini kan lagi hot issue ya, Ya, trending betul. topik ya dan illegal mining di mana-mana. Makanya di situ saya juga tertariknya itu di situ. Kalau bisa gimana kita memecahkan masalah illegal mining ini. Memang tidak mudah, cuman minimal ada tools-tools apa yang minimalisir illegal mining itu ada kayak gitu. Terus juga mungkin kita lebih open minded kan terkadang ya kalau saya melihat oh kita nih government nih kita yang paling tahu sama badan usaha kayak
tidak mau mendengar gitu. Jadi ketika kita di sana kita kosongkan semua yang ada, belajar semuanya gitu, terima semua masukan. Karena di sana kan kita juga ketemu sama company kayak dari mining tuh ada Sumitomo, Marubeni, yang memang dia ada IUP-nya di sini, ada tradernya, ada kontraktornya. Jadi kita tanya kendala selama ini apa. Nah itu kan bisa jadi kayak Asmi sampaikan sebelumnya, jadi masukan ke kita juga. Oh, regulasi mana nih yang kira-kira perlu kita benahi lagi, kita sempurnakan lagi untuk menjaga investor-investor yang ada ini. Jangan sampai malah oh ya, satu hal yang menarik, karena kalau di Jokmek ini yang di bagian metal unit itu ada bagian studi kelayakan. Mereka kalau di kami studi kelayakan itu hanya melihat teknis dan ekonomis saja. Tapi kalau di Jepang itu mereka tuh mengevaluasi juga kondisi dari negara tersebut. Misalnya kondisinya aman atau tidak, kestabilan dari regulasinya aman atau tidak. Dan waktu itu saya sedikit mengkorek Indonesia ini masuk rate berapa sih kalau di Jepang. Ya sebenarnya untuk dari source kita bagus. Hanya kestabilan hanya kestabilan regulasi yang menjadi catatan. Itu sih yang titipan dari company-company yang udah kami kunjungi, rata-rata menyampaikan hal ini. Itu mohon untuk kestabilan regulasinya gitu. Jangan sampai terlalu dinamis gitu, karena akan berpengaruh ke investasi mereka jangka panjang. Itu sih, dan sudah kami sampaikan juga ke pimpinan-pimpinan. Jadi ya ketika kita mau berangkat, kita kosongkan semua itu, jadi kita seraplah semua ilmu yang ada gitu. Ya, benar, jadi gelas kosong kok. Ya, betul. Tapi butuh pengayaan tadi mempelajari seluruh proses bisnis yang ada di Di unitnya, Jadi betul. Tidak hanya saya di bagian ini, pokoknya saya hanya tahu Fokus ini aja, enggak. Ternyata harus semuanya. Persiapan itu. Betul. Jadi belajar banyak juga, kayak kemarin itu kita bareng yang custom piling, oh ternyata kayak gini. Oh CCS US tuh kayak gini. Begitu juga sebaliknya, kayak kami juga kesempatan ke power plant juga. Saya pikir, lo ngapain? Ini kan power plant listrik ya? Ngapain ya gitu. Ternyata kan poolnya dari kita gitu. Jadi gimana cara manage poolnya biar tidak bersih. Ternyata teknologinya seperti ini di power plant. Kemudian dia akan membuang asapnya itu dengan sulfur yang sangat minim sekali. Nah, makanya kayak mereka mengatakan net zero emission itu 2050 kayaknya mungkin gitu. Nah itu teknologi-teknologi kayak gitu kan yang harusnya kita Adopsi. Ya, Betul. sih. Keren banget, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita hari ini. Keren banget. Iya, amin. Semoga semua ilmu yang sudah diserap benar-benar kita bisa implementasikan di unit kita dan untuk kementerian kita yang pastinya. Bagaimana Coach? Cukup untuk sesi kita Hari ini episode kita Iya, meriah. meriah karena Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, disampaikan oleh Mbak Sela dan Mbak Asmi bisa nyampe ke sobat aparatur yang menyaksikan video kita kali ini. Nah, kita udah sampai di penghujung acara podcast kita di Beyond Training untuk segmen peserta dari Jokmek. Nanti kita akan ketemu lagi ya Pak, ya Coach, dengan narasumber yang berbeda, tapi yang pasti tetap akan bisa membagikan pengetahuan, pengalaman, dan insight yang luar biasa untuk sobat aparatur di Beyond Training tentunya. Nah, kita tutup dengan pantun gimana Pak? Boleh saya berikan ke Bu Reni. Kita ucapkan pantun dulu 1-2 kata boleh. Aura kasih makan duren. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Nggak nyambung, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu, sobat aparatur semuanya, terima kasih banyak kepada Mbak Azmi, Mbak Sela, dan Coach Hendrix juga tentunya yang sudah menemani saya hari ini di segmen hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di segmen-segmen selanjutnya. Dan terima kasih sobat aparatur. Dadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.